396 Siapa ayah dari putramu? Pada titik ini, Tan Sangsan berhenti dan menatap Yan Jingyi dengan serius. Bukankah kamu memutuskan meminta izin cuti syuting untuk membicarakan hal ini dengan Su Hao karena mantan teman sekelas kita yang membual banyak omong kosong saat acara reuni? Lalu apa aku jadi menemuinya? Tan Sangsan memasang ekspresi jijik yang luar biasa sebelum menjawab, mana aku tahu. Lagi pula, selama setengah tahun ini sudah tidak ada masalah yang terjadi. Kenapa dia tiba-tiba mencarimu? Ini semua gara-gara si J Asteris Lang Liuran. Yan Jingyi berpikir sejenak sebelum memutuskan mengirimkan sebuah video yang terakhir kali ia rekam kepada Tan Sangsan. Aku mengirimimu sebuah video. Nanti, berikan video itu kepada reporter bagian dunia hiburan dan katakan, lupakan. Expose saja menggunakan akun anonim. J Asteris Lang kecil ini sudah berani menjebakku. Jangan panggil aku Yan Jingyi jika aku tidak bisa menghancurkan reputasinya. Tan Sangsan yang menonton video tersebut dengan headphone pun terkejut. Aku tidak menyangka jika Liu Ran juga memiliki kehidupan yang memprihatinkan. Jingyi, jika video ini diekspos, mungkin saja Liu Ran justru mendapatkan banyak simpati penggemar. Yan Jingyi mengetukkan ujung jarinya ke atas meja, jadi bagaimana? Citra yang dia ciptakan untuk dirinya adalah seorang gadis polos yang bekerja keras hingga bisa mendapat penghargaan sebagai aktris terbaik. Setelah video ini diekspos, maka semua orang akan tahu kalau dia pernah menjadi wanita simpanan. Tidak hanya itu. Yan Jingyi tersenyum dingin, fakta bahwa dirinya pernah bekerja di bar adalah bukti yang kuat. Itu akan menjadi bumerang untuknya. Karena pengalaman hidupnya, para penggemar tidak akan lama bersimpati padanya. Begitu ada gosip yang lebih kejam terekspos, maka para penggemar itu akan berbalik menghujatnya lebih buruk. Oleh karena itulah, jangan berani-beraninya menjebak orang lain di dalam industri hiburan ini. Hanya penggemar yang didapat dari bakat dan kerja keras sendirilah yang akan menjadi penggemar paling setia. Lihatlah Zhuang Han. Dia terlihat seperti orang bodoh, tapi kemampuan aktingnya sangat bagus, sehingga dia memiliki banyak penggemar setia yang tersebar di mana-mana. Tapi Jingyi, apa Liu Ran mengganggumu? Dia dan adik laki-lakinya lah yang membawa Su Hao ke sini. Apa menurutmu itu tidak menggangguku? Kalau begitu, ini benar-benar layak untuk diekspos. Tan Sangsan menjentikan jarinya, serahkan itu padaku. Aku pasti akan melakukannya. Aku jamin Liu Ran pasti akan berada dalam masalah besar. Yan Jingyi tersenyum puas. Aku selalu penasaran tentang satu hal. Tan Sangsan menyesap kopinya dan mulai mengeluarkan laptop, bersiap mengetukkan jari-jarinya di keyboard. Apa, katakan saja. Siapa ayah dari putramu? Yan Jingyi mencondongkan tubuhnya pada Tan Sangsan dan bertanya penuh rasa ingin tahu sambil mengerjapkan mata. Tan Sangsan sontak langsung berhenti mengetik, bola matanya bergerak panik. Dia berdehem canggung seraya membuang muka, tidak, aku tidak tahu. Itu hanya kecelakaan saja. Aku mungkin bertemu dengan orang mesum saat aku pergi ke bar untuk melampiaskan kesedihan dengan minum-minum. Kamu tidak akan memilih untuk melahirkan bayi itu jika lelaki itu hanyalah orang mesum. Apalagi, saat itu kamu masih kuliah. Dengan alasan ini, aku yakin kamu tidak akan mau mempertahankan bayi itu. Saat Tan Sangsan ingin menjelaskan, Yan Jingyi kembali menyela, jangan bilang kalau kamu kesepian dan tidak berdaya sehingga kamu ingin melahirkan bayi itu agar dia bisa menemanimu. Meskipun ayahmu berasterisme sek, tapi ibumu baik padamu. Bukankah dia bahkan rela tidak menikah lagi demi dirimu? Yang paling penting adalah Mumu sangat manis. Ayahnya pasti bukanlah orang jelek. Yan Jingyi tidak percaya jika ada seorang baca asterismen yang setampan itu. Jingyi tidak pernah menanyakan hal ini sebelumnya, ada apa dengan dia hari ini? Tan Sangsan menjelaskan dengan perasaan menyesal, aku kembali ke kampung halamanku saat liburan musim panas dulu, di sana aku bertemu dengan seorang pria tampan. Dia menipuku dan pergi entah kemana. Sampai sekarang aku tidak pernah menemukannya. Jingyi, jangan tanyakan itu padaku. Ini sangat menyedihkan, dan aku tidak mau membicarakannya lagi. Yan Jingyi menatap lekat Tan Sangsan, sepertinya itu benar. Tan Sangsan memang mudah ditipu. 397 kakak ipar pasti akan mengalahkan seseorang. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Ingat, beritahu aku begitu kamu tahu di mana pria baca asterismen itu. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Tan Sangsan mengangguk acuh, oke, jangan khawatir. Jingyi, jangan beritahu Mumu masalah ini.
Aku tidak ingin dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang Bach Asterisngan. Tentu, rumput kuburan ayahnya lebih tinggi darinya, kan? Aku mengerti. Mendengar ucapan Yan Jingyi, Tan Sangsan jadi sedikit malu. Jingyi, masih ada yang harus kulakukan di kantor. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu, iya. Iya, tenang saja. Kapan kamu akan merilis videonya? Kalau kamu sedang terburu-buru, aku akan menerbitkannya di surat kabar saat kembali nanti. Dalam waktu 2 jam, aku akan mencari orang yang dapat membantuku untuk menyembunyikan alamat IP-ku. Yan Jingyi tahu bahwa Tan Sangsan ingin menyembunyikan alamat IP-nya karena takut Liu Ran akan memeriksanya nanti. Oke, aku akan mengurus sisanya sendiri. Urusan apa lagi? Yan Jingyi memutar lehernya dan berkata dengan senyum misterius, yang pasti itu hal yang bagus. Entah kenapa Tan Sangsan ikut merasa gemetar. Oke, hati-hati di jalan. Begitu Tan Sangsan pergi, Yan Jingyi langsung menelpon Huo Qingyuan. Saat ini, Huo Qingyuan sedang bertengkar dengan Huo Zixing. Menerima panggilan telepon dari Yan Jingyi, sontak saja gadis itu menggoyangkan ponselnya di hadapan Huo Zixing untuk pamer. Lihat, kakak ipar kedua mengatakan dia membutuhkan bantuanku. Dia meminta bantuanku, ucapnya seraya menekankan kata, bantu. Huo Zixing memutar matanya dan berkata, dia mencarimu hanya agar membuatmu terlihat keren untuk melakukan pekerjaan yang membosankan. Apa yang kamu banggakan? Tidak. Tidak. Firasatku mengatakan bahwa kakak ipar kedua pasti akan mengalahkan seseorang. Hanya wanita yang bisa mengerti dunia wanita. Dadah. Huo Zixing mendengus melihat punggung Huo Qingyuan. Apa yang bisa dibanggakan? Oke, aku memang iri. Aku juga ingin melihat Yan Jingyi menghajar orang. Yan Jingyi sedang makan manisan labu saat Huo Qingyuan sampai di tempat yang ditentukan. Huo Qingyuan melihatnya seperti orang bodoh. Kakak ipar kedua benar-benar cantik. Dia bahkan terlihat sangat cantik saat makan manisan labu. Huo Qingyuan menghela napas seraya membatin, jika aku laki-laki, aku juga akan menjadikan kakak ipar kedua sebagai wanitaku. Huo Qingyuan. Begitu suara Yan Jingyi terdengar, Huo Qingyuan pun ikut tersadar kembali, lupakan saja. Hanya kakak kedua yang bisa menaklukkan wanita unik seperti kakak ipar kedua. Salah. Kakak kedualah yang berhasil ditaklukkan kakak ipar kedua. Huo Qingyuan segera tersenyum dan berlari mendekat dengan sepatu hak tingginya. Kakak ipar kedua, apa ada yang bisa kubantu? Apa kamu mengemudi sendiri datang ke sini? Ya, demi menjemput kakak ipar kedua, aku secara khusus mencuri mobil sport terbaru miliki kakak ketiga. Ini sangat keren. Huo Qingyuan adalah kaki tangan yang loyal. Baiklah, aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Antar aku ke sana. Alamatnya adalah hotel nyaman yang menjadi tempat Su Hao menginap untuk sementara waktu ini. Hotel nyaman ini memiliki reputasi yang buruk di Senjing. Konon katanya, sering terjadi kecelakaan di sini. Tapi karena harganya murah, jadi masih banyak orang yang menginap. Kakak ipar kedua, apa yang kita lakukan di sini? Apa kamu punya teman yang menginap di sini? Begitu memasuki hotel, Huo Qingyuan langsung merasa jijik saat melihat ada begitu banyak tatapan menyeramkan yang dilemparkan oleh para pria padanya. Hanya orang yang akan sekarat sebentar lagi. Seorang yang akan sekarat. Itu, cukup keterlaluan. Ketika mereka sampai di depan salah satu pintu kamar di lantai 6, Yan Jingyi langsung menghentikan langkahnya dan menendang pintu tersebut. Tak lama kemudian, suara seorang pria pun terdengar, siapa? Yan Jingyi, buka pintunya. Pintu itu langsung terbuka dari dalam dan memunculkan sosok Su Hao yang hanya mengenakan sehelai handuk. Ada uap yang naik dari tubuhnya, sepertinya dia baru saja selesai mandi. Mata Su Hao seketika berbinar begitu melihat bahwa itu benar-benar Yan Jingyi. Jingyi, akhirnya kamu mau bertemu denganku. Kamu tenang saja, selama kamu mau kembali bersamaku, aku akan membantumu menghancurkan Liu Ran. Seperti yang kuharapkan. Yan Jingyi tersenyum dingin. 398 jika dia tak menikah dengan keluarga Huo. Huo Qingyuan yang berdiri jauh tiba-tiba menyadari. Ternyata kakak ipar kedua datang untuk menemui orang yang digosipkan menjadi kekasihnya. Oh tidak, tamat sudah riwayat pria ini. Pikir Huo Qingyuan bangga. Yan Jingyi acuh tak acuh pada tatapan panas Su Hao, aku tidak pernah berkencan denganmu. Apa maksudmu dengan kembali bersama? Banyak teman SMA di kota kita yang berpikir bahwa kita menjalin hubungan. Jingyi,
Kamu. Bukankah kamu yang menyebarkan gosip itu di belakangku? Begitu mendengarnya, Su Hao tak bisa menahan diri untuk menatap Yan Jingyi lebih intens lagi. Masih begitu cantik, tapi karakternya tampak berbeda dengan sebelumnya. Su Hao ingat bahwa Yan Jingyi yang dulu sangat mudah diintimidasi, jika tidak, dia juga tidak akan memiliki keberanian untuk menyebarkan gosip itu kemana-mana. Melihat Su Hao yang hanya diam saja, Yan Jingyi mengangkat alisnya, "Kenapa, kamu tidak mau mengaku?" "Oh, aku hanya memberitahu orang-orang kalau aku mengejarmu, mereka saja yang terlalu melebih-lebihkan. Jingyi, sejujurnya Liuran ingin menghancurkanmu dan menyuapku untuk mendapatkan semua catatan hitammu. Tapi aku sangat menyukaimu, jadi aku pasti akan selalu berada di pihakmu." Dengan itu, Su Hao mengulurkan tangan dan mencoba untuk menarik lengan Yan Jingyi. Namun, Yan Jingyi berhasil menghindar dengan gesit. Melihat hal ini, alih-alih kesal, Su Hao justru masih tersenyum. "Jingyi, aku tahu kamu sekarang adalah aktris besar. Apa kamu ingin mencari pria berperut buncit untuk kamu nikahi? Kita sudah mengenal satu sama lain, dan aku juga tidak buruk. Selama kamu mau berkencan denganku, aku pasti akan membantumu menangani Liuran. Bagaimana?" Yan Jingyi tidak menjawabnya, "Jadi kamu mengakui jika semua gosip itu kamu yang menyebarkannya?" "Itu bukan gosip. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah wanita yang dikejar-kejar oleh Su Hao." Yan Jingyi mengorek telinganya, "Apa kamu tahu kenapa aku menemuimu ke sini?" Melihat wajah cantik nan mulus Yan Jingyi, Su Hao tiba-tiba ingin membelainya. Dia menarik handuknya ke bawah untuk membuat perutnya lebih terlihat. Yan Jingyi hanya meliriknya, "Kamu masih memiliki bulu dada. Katanya manusia berevolusi, tapi sepertinya kamu malah merosot." "Apa?" Yan Jingyi menyeringai, "Bukan apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu kalau aku di sini untuk memukulmu." Begitu kata-kata itu jatuh, Yan Jingyi pun langsung menendang Su Hao. Tanpa diduga, Su Hao terhuyung-huyung sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Handuk yang melilit tubuhnya pun ikut terlepas kemana-mana. Yan Jingyi bahkan tidak berkedip, "Huo Qingyuan, kemari. Rekam pria ini. Jangan malu, miliknya hanya sebesar tusuk gigi." Huo Qingyuan tidak berani mengulur waktu, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera sebelum berlari mendekat. Melihat Su Hao yang terkapar di lantai, wajahnya mendadak memerah. Yan Jingyi meliriknya, "Kamu pasti pernah melihat film erotis dengan teman-temanmu. Kamu juga bukan gadis yang belum pernah jatuh cinta, jadi kenapa malu?" Arahkan kamera ke wajahnya. Huo Qingyuan mengangguk dengan gemetar. Su Hao bereaksi, dia dengan cepat menarik handuk untuk menutupi tubuhnya dan meraung marah, "Yan Jingyi, kamu mau mati. Hidupku terlalu membosankan akhir-akhir ini dan aku ingin mencari hiburan. Beraninya kamu menyebarkan gosip di belakangku, kurasa kamu tidak hanya mau mati, tapi mau mati lebih cepat." Yan Jingyi maju selangkah, menjambak rambut Su Hao dan menamparkan wajahnya. Dia terlihat seperti ratu neraka. Huo Qingyuan begitu ketakutan melihatnya hingga dia menahan napas. Kakak ipar kedua semakin kejam. Bagaimana ini? Ini adalah hari lain untuk mencintai dan memuja kakak ipar kedua. Yan Jingyi benar-benar marah. Berdasarkan penjelasan Tan Sangsang, penyebab kematian Yan Jingyi yang asli mungkin ada hubungannya dengan Su Hao secara tidak langsung. Seorang gadis pemalu dan rapuh diintimidasi seperti ini oleh Su Hao. Jika dia tidak menikah dengan keluarga Huo, bukankah dia pasti akan semakin dihancurkan oleh Su Hao? 399 berapa harga permintaan maafmu? Memikirkan hal ini, Yan Jingyi semakin merasa jika Su Hao sangat menjijikkan. Coba mengacalah dan lihat dirimu. Beraninya kamu menginginkanku, bahkan kamu terlalu jelek untuk membawakan sepatuku. Su Hao tidak pernah menyangka bahwa Yan Jingyi berubah begitu kejam. Dengan mimisan sakit di bibir, dia mencoba bangkit seraya memelototi Yan Jingyi. Kebetulan Huo Qingyuan juga tengah berjalan mendekat dengan membawa ponselnya. Wajah Su Hao sudah terlihat geram, dia maju dan hendak merampas ponsel itu, berhenti merekam. "Yan Jingyi, jangan lupa kalau aku mengenal banyak preman. Jika kamu membuatku kesal, maka aku akan menyuruh mereka datang dan mempermalukan kalian berdua." Sampai di sini, Su Hao menjilat bibirnya. "Apa itu tidak akan mengganggu karirmu sebagai seorang artis? Bukankah sebagai artis, kalian tidak boleh memiliki skandal? Jika aku menyebarkan beberapa rumor, maka reputasimu akan hancur seketika." Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya seraya menunggu Su Hao melanjutkan ucapannya.
Aku akan melupakan masalah ini jika kamu mau menjadi kekasihku. Bukankah Liu Ran adalah musuh bebuyutanmu? Selama aku membantu, dia tidak akan pernah menjadi ancaman bagimu. Aku punya semua bukti kejahatan adiknya di tanganku. Mata Yan Jingyi berkilat. Dia tiba-tiba mengangkat sudut bibirnya dan berkata lembut, sudah. Dia melakukan peregangan sebentar dan melayangkan tinjunya di saat yang tepat. Tinju itu langsung mendarat tepat di wajah Su Hao, membuat wajah pria itu menjadi merah dan bengkak dalam sekejap. Dasar J Asteris Lang, kamu. Siapa yang kamu sebut J Asteris Lang? Yan Jingyi dengan mulus melepas handuk mandi pria itu. Jika kamu haus kasih sayang, bagaimana kalau akan membantumu merekrut pasangan saja? Sebenarnya, kupikir Liu Ran juga cukup baik. Seorang pelacur sangat cocok dengan anjing bukan? Tes-tes. Yan Jingyi sudah tidak peduli lagi. Tinjunya kembali menghantam Su Hao layaknya hujan es. Sementara saat ini, Su Hao sudah tampak meringkuk di sudut dinding sambil meringis kesakitan. Berhenti memukulku. Aku minta maaf. Aku minta maaf, oke. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Memangnya berapa harga permintaan maafmu? Kakak ipar kedua keren sekali. Kemampuan bela dirinya sudah semakin meningkat. Yan Jingyi menghajar Su Hao hingga babak belur sebelum menarik telinganya dan memaksa pria itu untuk mengangkat kepala. Cepat menghadap ke kamera, katakan bahwa kamu dipukuli secara sukarela dan memang pantas untuk dipukul. Su Hao hanya berharap agar Yan Jingyi segera pergi dari sini. Bahkan dalam mimpi pun dia tidak pernah berpikir jika Yan Jingyi berubah begitu brutal setelah mereka tidak bertemu selama hampir 1 tahun. Aku akan mengatakannya, aku secara sukarela membiarkanmu memukuliku. Seharusnya aku tidak menyebarkan gosip kemana-mana yang membuat orang jadi berpikir bahwa kita adalah sepasang kekasih. Lalu, bagaimana dengan Liu Ran? Liu Ran, adik Liu Ran telah melecehkan kekasih teman baikku. Kami mengancamnya untuk memberikan uang 1 juta yuan kepada kami, atau kalau tidak, kami akan menjebloskannya ke penjara. Oh ternyata itu permasalahannya. Yan Jingyi mendadak menyadari sesuatu, lanjutkan. Su Hao menarik napas dalam. Liu Ran berkata bahwa kamu telah menghasilkan banyak uang sekarang. Selama aku memberitahu media bahwa kita adalah sepasang kekasih, maka aku akan bisa mendapatkanmu sekaligus uangmu. Yan Jingyi tersenyum dengan kata memicing, begitukah? Huo Qingyuan tak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kamu tidak hanya menginginkan kakak ipar kedua, kamu juga masih mau mendapatkan uangnya. Lupakan saja, toh pada akhirnya kamu mengakui itu semua di hadapan kakak ipar kedua. Amin, kamu memang pantas masuk neraka. Yan Jingyi begitu hati-hati dalam memukul orang, dia selalu memukul di tempat vital paling menyakitkan. Setelah pengakuan Su Hao, dia memukul wajah Su Hao lagi sebelum menyeretnya menuju lift seperti mayat. Dia kemudian berbalik dan menarik Huo Qingyuan menuju ruangan lain. Apa kamu tahu cara mengedit video? Huo Qingyuan mengangguk keras, aku telah belajar sedikit. Bagus, kirimkan padaku setelah diedit. 400 suamiku, apa aku cantik? Huo Qingyuan membuat gerakan hormat, baik. Yan Jingyi menautkan tangan di balik tubuhnya seraya mengangguk puas. Astaga, ada begitu banyak psikopat yang datang mencari masalah hari ini. Aku harus pulang dan membujuk Huo Eranjing. Saat membayangkan tubuh Huo Xishen, Yan Jingyi pun tak kuasa menelan ludahnya. Pasti enak dan membuat ketagihan. Liu Ran baru saja selesai syuting variety show. Saat dia baru saja keluar dari studio, para staf yang biasa menghormatinya kini tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi jijik. Liu Ran mencoba tetap tersenyum. Namun, begitu memasuki ruang tunggu, wajahnya langsung berubah gelap seketika. Apa yang terjadi? Xiao Ran, aku pikir kamu harus melihat Weibo. Kamu benar-benar ceroboh. Bagaimana mungkin ada orang yang merekam pertemuanmu dengan ibumu? Apalagi dengan percakapan seperti itu. Liu Ran tertegun. Firasat buruk seketika menyeruak dalam hatinya. Dia dengan cepat membuka Weibo dan menemukan bahwa dirinya telah berada dalam daftar pencarian panas saat ini. Kata-kata, Liu Ran adalah wanita simpanan, begitu menarik perhatian. Konten pencarian panas berisi tentang percakapannya dengan sang ibu di pertemuan mereka sebelumnya. Liu Ran sangat cemas saat ini, apa yang dikatakan bos? Manajernya menghela napas, apalagi yang bisa dia katakan? Dia ingin kita menyelesaikannya sendiri. Kali ini citramu benar-benar hancur. Sudah kukatakan sebelumnya, kita harus merubah citramu menjadi wanita dewasa yang penuh pesona. Tapi kamu tidak mau mendengarku. Sekarang,
Liuran sangat marah hingga dia melemparkan ponselnya ke sofa. Tiba-tiba saja dia teringat dengan kata-kata Yan Jingyi di hotel. Pasti masalah ini ada hubungannya dengan Yan Jingyi. Akhirnya, dia meraih kembali ponselnya dan mengirim pesan pada Su Hao. Liuran, sudah saatnya kamu keluar. Yan Jingyi tiba di rumah saat hari sudah sangat larut. Saat dia berdiri di lantai bawah, bisa dia lihat cahaya samar dari ruang kerja di lantai 2. Huo Eranjing masih belum tidur. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mandi air hangat lebih dulu dan mengganti pakaiannya dengan gaun tidur sutra yang sudah dia beli secara khusus untuk menggoda Huo Xishan. Merah cerah, seperti karakter dirinya sendiri. Dia sengaja tidak mengeringkan rambutnya dan membiarkan tetesan-tetesan air dari ujung rambutnya meresap membasahi gaun tidur sutranya. Dingin sekali memang, tapi dia berusaha menahannya demi menggoda Huo Xishan. Sebenarnya Huo Xishan agak marah karena Yan Jingyi langsung pergi tanpa berpamitan padanya tadi. Apalagi, Tan Qing semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itulah, dengan memanfaatkan wewenangnya, dia meminta asisten Wen menghubungi semua eksekutif di cabang perusahaan di luar negeri untuk mengadakan rapat dadakan. Saat ini, rapat akan segera berakhir. Bahkan Huo Xishan juga sedikit kewalahan dengan beban pekerjaannya yang berat. Dia tengah memijat pelipisnya dan hendak memberi kesimpulan akhir saat pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Wanita itu masuk dengan pakaian yang super seksi. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan kaki telanjang seraya mengulas senyum di wajahnya, seolah setiap langkahnya telah menginjak hati Huo Xishan. Tatapan Huo Xishan menggelap. "Kamu mau apa?" "Suamiku, aku merindukanmu dan ingin kamu memanjakanku," ucap Yan Jingyi dengan suara lembut. Huo Xishan membeku dengan tangan yang memegang mouse komputer. Hampir semua peserta rapat ini adalah orang asing, hanya asisten Wen lah yang warga negara asli. Saat ini, ekspresi asisten Wen dan seluruh peserta rapat jelas berubah. "Suamiku, apa aku cantik?" Yan Jingyi meletakkan satu tangan di pinggang dan tangan lain di dahinya, dengan postur tubuh yang sudah seperti huruf S. Huo Xishan dengan tenang mengalihkan perhatiannya ke layar komputer dan berkata dengan suara yang terdengar agak serak, "Rapat selesai." Kemudian dia langsung mematikan komputernya. Sekelompok eksekutif asing bertanya-tanya, "Ada apa dengan Tuan Huo?" Asisten Wen kemudian menjawab menggunakan bahasa Inggris dengan lancar, "Beliau sedang menikmati malam ini. Aku juga ingin menikmatinya." Yan Jingyi sedang berusaha keras menggoda Huo Xishan saat ini. Selanjutnya bab 401 Tuan Huo, aku sudah sering menggodamu.